Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Lebih dari 4.000 narapidana di Sumatera Barat memperoleh remisi HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih dari 400 narapidana di Pariaman memperoleh remisi. 6 orang diantaranya langsung bebas. Ogoh-ogoh meriahkan pawai alegoris di Bukit Tinggi. Ogoh-ogoh, salah satu kesenian khas Bali yang melambangkan pembersihan diri dari sifat buruk dan menetralisir energi negatif, menjadi salah satu daya tarik pada pelaksanaan pawai alegoris yang digelar pemerintah Kota Bukit Tinggi pada Senin siang. Ogoh-ogoh menjadi satu dari ratusan peserta pawai yang berkontribusi memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain ogoh-ogoh, juga tampil pemuda-pemudi Payakumbuh yang memukau dengan busana adat. Ada juga para pelajar yang membawa bambu runcing sebagai simbol perlawanan melawan penjajah masa lalu, yang menarik perhatian ribuan warga yang tumpah ruah di pinggir jalan. Belum lagi peserta lain yang penampilannya tidak kalah menarik dan menjadi perhatian masyarakat. Guru SMA Negeri 4 Bukit Tinggi menerangkan, pada pawai alegoris ini, SMA Negeri 4 turut berpartisipasi dengan menampilkan keragaman budaya. Tidak hanya menampilkan pakaian adat berbagai daerah, kesenian, busana pejuang kemerdekaan, namun ogoh-ogoh dari Bali pun ditampilkan. Komplit, kita mulai dari seperti tema pendidikan, tema adat, tema budaya, itu yang utama sekarang. Itu tadi yang putar-putar itu apa, Pak? Oh, itu tadi anak-anak meniru ogoh-ogoh ya, dari Bali dia. Siswa semuanya 120 orang peserta sekarang. Ya, alhamdulillah ya semuanya tertarik. Kita bahagia semua, gembira kita. Banyak penonton tertarik. Ya, terutama ogoh-ogoh tadi unik. Pawai alegoris yang digelar 1 kali dalam setahun ini menjadi daya tarik bagi masyarakat. Ribuan pengunjung tumpah ruah ke jalan untuk melihat secara langsung pawai tersebut. Petugas yang berjaga pun kewalahan mengamankan penonton yang berdesak-desakan di depan panggung utama pawai alegoris. Namun semuanya senang, semuanya bahagia menyaksikan pawai alegoris pada tahun ini. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Satlantas Polres Payakumbuh menggelar razia kendaraan roda 2 dan roda 4 di Jalan Jenderal Sudirman, pusat kota Payakumbuh, pada Sabtu pekan lalu. Pengendara yang melintas langsung dihentikan oleh petugas yang telah bersiaga. Petugas memberikan surat bukti pelanggaran kepada para pengendara yang tidak dapat memperlihatkan surat-surat kendaraan maupun kendaraan yang tidak lengkap. Mereka yang terjaring razia umumnya adalah anak usia sekolah. Bahkan ada yang di bawah umur yang seharusnya belum boleh berkendara. Barangkali anak-anak ini berani berkendara pada hari Sabtu, karena hari Sabtu dianggap hari libur dan biasanya polisi tak pernah melakukan razia pada hari libur. Selain untuk antisipasi kecelakaan, razia digelar untuk terus memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas. Dari puluhan kendaraan yang terjaring, jenis pelanggaran yang banyak dilakukan adalah kendaraan yang tidak ada nomor polisi, tidak ada kaca spion, serta kendaraan yang menggunakan knalpot bising. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Payakumbuh, sejak Januari hingga Agustus ini, angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Payakumbuh telah mencapai 150 kali kecelakaan, dengan 7 orang korban yang meninggal dunia. Sasaran kita sore ini di mana kita melakukan penertiban
terhadap semua kendaraan roda 2 maupun roda 4, di mana untuk mengurangi angka pelanggaran. Jadi kegiatan kita ini untuk mengurangi angka kecelakaan, kita lakukan razia, pengecekan surat-surat dan pelanggaran lainnya. Polisi juga terus mengingatkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas, agar terhindar dari kecelakaan, termasuk tidak memperbolehkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Meski masih dalam taraf rancangan, namun APBD Perubahan 2025 Sumbar diprediksi mengalami defisit hingga lebih dari 117 miliar rupiah. Hal itu diperoleh dari selisih pendapatan daerah yang berjumlah 6,04 triliun rupiah dengan belanja daerah sebesar 6,16 triliun rupiah. Menanggapi kemungkinan defisit anggaran itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam penjelasannya pada rapat paripurna di gedung DPRD Sumbar mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan potensi yang ada untuk mendongkrak pendapatan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pariwisata, perdagangan, dan badan usaha milik daerah. Selain itu, pemutihan pajak kendaraan bermotor masih berlaku hingga akhir Agustus. Penghematan anggaran, efisiensi, sinergi kegiatan pusat dan daerah, serta memanfaatkan potensi ekonomi perantau yang mencapai 20 triliun hingga 25 triliun rupiah. Seperti upaya-upaya yang telah kita lakukan ya dengan adanya pemutihan, nah itu respon dari masyarakat cukup tinggi sehingga yang selama ini mereka menunggak ya, nah sekarang menjadi potensi. Nah, sehingga ini yang menjadi potensi pendapatan untuk tahun-tahun selanjutnya melakukan penghematan ya. Mungkin nanti ada bagaimana yang dilakukan sekarang ini. Menurut Gubernur, defisit anggaran terjadi karena berbagai faktor. Antara lain, target pendapatan yang tidak tercapai, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, pembagian keuntungan pajak kendaraan dengan pemerintah kabupaten dan kota, serta melemahnya ekonomi masyarakat. Sedangkan upaya pemerintah provinsi yang akan mendongkrak pendapatan daerah dengan memaksimalkan semua potensi yang ada, merupakan lagu lama yang selalu berulang dalam 3 tahun terakhir. Johardio Anse melaporkan dari Padang. Baik Dunsana, dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari ko. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Basuh balik awak di hari. Tetap semangat dan sampai jumpa.